Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai daun majemuk atau istilah latinnya yaitu Folium compositum. Jika kita perhatikan pada daun untuk berbagai jenis tumbuhan, maka kita akan melihat diantaranya ada tangkai yang memiliki satu helaian daun, kemudian ada juga tangkai yang memiliki lebih dari satu helaian daun. Nah, untuk daun yang pada satu tangkai hanya terdapat satu helaian daun, maka kita sebut sebagai daun tunggal. Nah, sedangkan untuk yang satu tangkai kemudian terdiri dari beberapa helaian daun, maka kita sebut itu sebagai daun majemuk. Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal yang torenya sedemikian dalamnya sehingga bagian daun di antara tore-tore itu terpisah satu sama lain dan masing-masing merupakan satu helaian kecil yang tersendiri. Nah, kalau kita perhatikan pada struktur daun majemuk, bagian-bagiannya dapat kita bedakan sebagai berikut. Yang pertama ada ibu tangkai daun atau Petiolus communis, di mana untuk ibu tangkai merupakan bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian daun. Dan pada bagian ini, helaian-helaian daun disebut juga sebagai anak daun atau foliolum. Ibu tangkai daun dapat dipandang merupakan penjelmaan tangkai daun tunggal ditambah dengan ibu tulangnya. Oleh sebab itu, kuncup ketiak pada tumbuhan yang punya daun majemuk letaknya juga di atas pangkal ibu tangkai pada batang. Jadi ibu tangkai daun ini merupakan tempat duduknya anak-anak daun. Kemudian yang kedua, tangkai anak daun atau Petiolus. Nah, untuk tangkai anak daun yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung untuk duduknya anak daun. Nah, bagian ini dapat dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Nah, oleh sebab itu, di dalam ketiaknya tak pernah terdapat suatu kuncup. Kemudian yang ketiga, anak daun atau foliolum. Bagian ini sungguhnya adalah bagian dari helaian daun yang karena dalam dan juga besarnya torehan, kemudian menjadi terpisah-pisah. Anak daun pada suatu daun majemuk lazimnya mempunyai tangkai yang pendek saja atau hampir duduk pada ibu tangkai. Misalnya kita bisa lihat pada daun seledri. Ada kalanya anak daun mempunyai tangkai yang cukup panjang dan jelas kelihatan. Misalnya pada daun mangkokan. Karena suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal, pada daun majemuk dapat pula kita temukan bagian-bagian lain seperti yang terdapat pada daun tunggal. Misalnya adanya upih daun, di mana bagian yang berada di bawah ibu tangkai yang melebar dan biasanya memeluk batang. Ini bisa kita lihat pada daun pinang. Jadi pada daun pinang itu terdapat adanya pelepah di mana untuk daunnya merupakan daun majemuk. Nah, ini contoh untuk daun majemuk, ada anak daun, kemudian ada tangkai anak daun, dan juga ada ibu tangkai daun. Kemudian yang selanjutnya, jenis daun majemuk berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkai daun. Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada daun majemuk menyirip atau Vinatus, kemudian daun majemuk menjari atau Palmatus, kemudian daun majemuk bangun kaki, Pedatus, dan daun majemuk campuran atau Digitatio pinatus. Yang pertama untuk daun majemuk menyirip,
Yang dinamakan daun majemuk menyirip adalah daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun dan tersusun seperti sirip pada ikan. Nah, ini contohnya, ini gambar untuk Vinatus. Jadi susunannya seperti sirip ikan. Helaian daunnya, anak daunnya terdapat di kanan dan juga kiri, tersusun seperti sirip ikan. Nah, untuk daun majemuk menyirip, itu ada daun atau Unifoliolatus, kemudian ada daun majemuk menyirip genap atau Abruf thevinatus, dan daun majemuk menyirip gasal, Imparipinatus. Untuk daun majemuk menyirip beranak daun satu, ini jika tanpa penyelidikan yang teliti, daun ini tentu akan disebut sebagai daun tunggal. Tetapi di sini tangkai daun memperlihatkan suatu persendian atau artikulasio. Jadi helaian daun tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Sesungguhnya pada daun ini juga terdapat lebih dari satu helaian daun, hanya saja yang lainnya ini terreduksi. Sehingga tinggal satu anak daun saja. Nah, daun yang demikian biasanya kita dapati pada berbagai jenis pohon jeruk. Bisa pada jeruk bali, kemudian jeruk nipis, jeruk lemon, dan juga jeruk-jeruk yang lain, di mana pada helaian daun itu nampak ada bagian yang melebar di bagian bawah. Nah, ini contoh untuk Unifoliolatus. Ini kurang lebih menggambarkan keadaan dari daun jeruk. Kemudian yang kedua, daun majemuk menyirip genap atau Abruf thevinatus. Ini contohnya pada Tamarindus indica atau pada Hasam, kemudian pada Lichiliensis dan juga Nephelium mutabil. Jadi pada leci, kemudian juga pada rambutan, itu menunjukkan daun majemuk menyirip genap. Nah, untuk menentukan daun majemuk menyirip genap, kita tidak perlu menghitung jumlah anak daun. Kita tinggal lihat di bagian ujung dari ibu tangkai daun. Nah, jika ada daun yang duduk pada ujung ibu tangkai daun, maka itu merupakan daun majemuk menyirip gasal. Tapi jika tidak ada bagian atau tidak ada anak daun yang duduk pada ujung ibu tangkai daun, maka itu merupakan daun majemuk menyirip genap. Nah, lihat untuk Abrupinatus dan juga Imparipinatus. Itu menunjukkan kedudukan daripada anak daun pada bagian ujung dari ibu tangkai daun. Jadi untuk membedakan antara menyirip gasal dan genap, kita cukup melihat di bagian ujung dari ibu tangkai daun. Untuk yang genap, kemudian pada mawar ini menunjukkan adanya bagian atau adanya anak daun pada ujung ibu tangkai daun, sehingga itu disebut sebagai menyirip gasal. Selain itu, dapat pula suatu daun majemuk menyirip dibedakan lagi menurut duduknya anak-anak daun pada ibu tangkai dan juga menurut besar kecilnya anak-anak daun yang terdapat pada ibu-ibu tangkai tersebut. Sehingga kita dapati pula istilah-istilah yang pertama adalah daun majemuk menyirip dengan anak daun yang berpasangan. Yaitu jika duduknya untuk anak daun pada ibu tangkai daun itu saling berhadap-hadapan.
Nah, itu untuk daun yang berpasangan atau berhadap-hadapan. Kemudian yang kedua, anak daun yang berseling. Jika anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling. Nah, ini anak daun berseling. Jadi satu buku itu nampak hanya satu daun. Jadi tidak berada pada satu buku yang sama. Berbeda dengan anak daun yang berpasangan, itu dua daun pada buku yang sama. Sedangkan untuk anak daun berseling itu pada buku yang berbeda kanan kirinya. Kemudian yang ketiga, menyirip berselang-seling atau interupsi pinatus. Nah, ini contohnya pada daun tomat, di mana jika anak-anak daun pada ibu tangkai berselang-seling, pasangan anak daun yang lebar dengan pasangan anak daun yang sempit. Nah, kita lihat ini pada tomat. Jadi ada daun yang lebar, kemudian ada daun yang sempit. Jadi di sini untuk kedudukannya, misal di bawah itu lebar, kemudian atasnya itu sempit, dan kemudian di atasnya lagi lebar lagi, lebih atas lagi itu sempit, dan seterusnya. Nah, ini bisa digambarkan dengan skema seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ada daun majemuk rangkap atau daun majemuk ganda, di mana daun majemuk menyirip ganda dapat dibedakan menurut letak anak daun pada cabang, pada tingkat keberapa dari ibu tangkainya. Dengan demikian, daun majemuk menyirip ganda dapat dibedakan lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada majemuk menyirip ganda 2 atau bipinatus jika anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai. Kemudian majemuk menyirip ganda 3 jika anak-anak daun duduk pada cabang tingkat 2 dari ibu tangkai. Dan yang ketiga, majemuk menyirip ganda 4 dan seterusnya. Namun pada umumnya jarang dapat ditemukan daun yang menyirip ganda lebih dari 3. Nah, ini bentuknya bifinatus, kemudian trifinatus. Kemudian daun yang menyirip ganda dibedakan lagi dalam bagian yang pertama, menyirip ganda dengan sempurna, yaitu jika tidak ada satu anak daun pun yang duduk pada ibu tangkai. Artinya untuk anak daun itu tidak ada yang langsung duduk pada ibu tangkai. Kemudian yang kedua, menyirip ganda tidak sempurna jika masih ada anak daun yang duduk langsung pada ibu tangkainya. Kemudian yang menyirip ganda tidak sempurna biasanya hanyalah daun majemuk yang menyirip gasal saja. Sedangkan untuk yang sempurna biasanya daun menyirip genap. Jadi karena bentuk bagian dari daun majemuk gasal itu ada bagian yang duduk di ujung ibu tangkai daun, sehingga dianggap itu langsung duduk pada ibu tangkai daun. Sedangkan untuk yang genap itu tidak ada yang duduk pada ujung ibu tangkai daun. Kemudian beberapa contoh daun yang menyirip ganda. Ini ada daun majemuk menyirip genap ganda 2 dengan sempurna. Misalnya ini pada daun kembang merak. Kemudian juga pada lamtoro. Kemudian untuk daun majemuk menyirip gasal ganda 2 tidak sempurna. Misalnya ini pada daun kirinyu. Dan untuk daun majemuk menyirip gasal rangkap 3 tidak sempurna. Misalnya ini pada daun kelor atau Moringa oleifera. Ini untuk bunga merak, yaitu daun majemuk menyirip genap ganda 2 dengan sempurna. Kemudian ini lamtoro masih daun majemuk menyirip genap ganda 2 dengan sempurna.
Nah, ini untuk kelor atau Muring olivera. Daun majemuk menyirip gasal, rangkap 3 tidak sempurna. Kemudian yang kedua ada daun majemuk menjari atau Phalaenopsis atau juga Digitatus. Yang pertama ada yang beranak daun 2, beranak daun 3, beranak daun 5, dan beranak daun 7. Bisa juga beranak daun 7 atau lebih. Nah, yang disebut dengan daun majemuk menjari ialah daun majemuk yang semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya pada jari-jari tangan atau letaknya jari-jari pada tangan. Nah, mengenai daun majemuk menjari ini tidak ada hal yang begitu rumit seperti pada daun majemuk menyirip. Karena untuk pengelompokannya hanya didasarkan pada jumlah anak daunnya saja. Untuk yang beranak daun 2, ini pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun, misalnya pada daun 66. Kemudian yang beranak daun 3, pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun, misalnya pada pohon para atau Hevea brasiliensis. Kemudian yang beranak daun 5, ini pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun, misalnya pada daun maman, Gynandrophis pentaphylla. Kemudian beranak daun 7, ini jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkai, misalnya pada daun kapuk randu atau Ceiba pentandra. Nah, ini yang beranak daun 2, beranak daun 3, kemudian beranak daun 5, dan yang terakhir ini yang beranak daun 7. Ini daun singkong, ini adalah daun kapuk randu. Kemudian yang selanjutnya, daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Nah, ini seperti pada Arisamea filiformi. Nah, kita akan lihat ini yang disebut dengan daun majemuk bangun kaki. Jadi untuk yang 2 di pinggir itu tidak duduk pada ibu tangkai daun, tapi duduk pada tangkai anak daun. Kemudian yang terakhir, daun majemuk campuran atau Digitatophinatus. Ini contohnya pada Mimosa fudica atau pada putri malu. Nah, yang dimaksud dengan daun majemuk campuran, ini adalah suatu daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari yang terdapat pada ujung ibu tangkai daun. Atau ini nampak seperti daun menjari. Nah, contohnya ini pada Mimosa fudica. Jadi ini daunnya seperti menjari. Tetapi pada cabang-cabangnya, ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi daun majemuk campuran adalah campuran susunan yang menjari dan juga menyirip. Nah, contohnya ini pada sikejut atau putri malu. Nah, jika kita teliti dengan benar, ternyata daun sikejut tidak merupakan daun majemuk campuran sejati, tapi adalah daun majemuk menyirip genap ganda 2 yang sempurna. Hanya saja pada daun ini letak kedua pasang cabang ibu tangkainya sedemikian dekat satu sama lain sehingga seakan terdapat 4 cabang tangkai pada ujung ibu tangkai daun. Nah, jadi untuk yang campuran, ini kalau kita lihat cabang-cabangnya itu nampak seperti bangun menjari. Sedangkan atau seperti daun majemuk menjari. Sedangkan untuk susunan dari anak-anak daunnya itu nampak seperti daun majemuk menyirip. Makanya disebut sebagai daun majemuk campuran. Oke, itu saja untuk daun majemuk. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai tata letak dan juga diagram dan bagan, namun di video yang lain. Oke, kita akhiri untuk pembahasan mengenai daun majemuk ini, jenis-jenis daun majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.